Di gurun pasir yang liar, Majnun dikelilingi oleh binatang-binatang buas. Apa yang terjadi dengan Majnun itu sungguh tidak masuk dalam akal pikiran manusia waras. Bagaimana mungkin ia dapat menghadapi terik matahari yang membakar kala siang dan dingin meremuk tulang pada malam hari? Mukjizat apa yang dimiliki pemuda itu hingga singa yang buas dan serigala dengan taring-taringnya yang tajam duduk bersimpuh di hadapannya, seperti hamba menghadap pada tuannya. Majnun merasa memperoleh kebebasan dengan berada di tengah-tengah gurun liar yang terasing, karena di tempat itu ia bisa menggubah syair untuk mengungkapkan rasa rindu pada Laila. Tidak ada orang yang akan mencemooh, menghardik dan melempari tubuhnya yang kurus dengan batu. Tiada yang dapat menyakiti perasaannya. Di dekat padang pasir tempat Majnun hidup, tinggal seorang kepala kabilah Arab yang gemar mengembara berburu di padang pasir atau hutan. Ia tersohor sebagai kepala kabilah yang besar kekuasaannya, luas pengaruhnya, memiliki emas, permata, intan, berlian yang tak terbilang jumlahnya. Ia juga dikenal sangat pemurah karena selalu membantu orang yang mengalami penderitaan. Naufal nama bangsawan itu. Bila musuh mendengar namanya maka bergetarlah hati mereka karena takut. Dialah pahlawan Arab yang gagah berani. Bila di medan pertempuran ia bagaikan malaikat maut yang siap menghantar kematian musuh-musuhnya. Seorang diri ia sanggup mengalahkan gerombolan musuh yang terkuat sekalipun. Dan bila kaum fakir miskin, orang-orang teraniaya, musafir yang tersesat, mendengar nama Naufal, mereka seperti melihat cahaya menerangi hari-hari yang gelap. Suatu hari ditemani oleh beberapa anggota kabilah, Naufal pergi berburu, mencari binatang liar di hutan atau padang adalah kegemaran Naufal. Ia sangat gesit memainkan busur untuk memanah binatang buruan. Hari itu seluruh padang pasir telah ia jelajahi dan sudah banyak binatang buruan diperoleh. Ketika hari menjelang sore, rombongan pemburu itu melihat seekor rusa berlari terburu-buru, mungkin terpisah dari kawan-kawanannya. Naufal segera memacu kudanya mengejar rusa yang sedang ketakutan, hingga rusa itu tersudut dan tidak ada lagi celah yang dapat ia lewati. Naufal mengarahkan busur dan siap melesatkan anak panah, tapi kali ini pahlawan Arab itu ragu. Ada pemandangan ganjil yang menahan tangannya untuk melesatkan anak panah. Ia melihat sosok manusia di dekat rusa itu dan sayup-sayup telinganya mendengar lagu-lagu sedih keluar dari bibir lelaki aneh tersebut. Naufal menurunkan busur dan mendekat. Tampak olehnya seseorang yang sedang memikul beban berat. Dia melihat tubuh lelaki itu tinggal tulang belulang berbalut kulit. Kepala dan wajahnya tertutup oleh rambut yang panjang dan tak terurus. Ia tampak liar dan tatapan matanya pun liar. Wajah lelaki itu memancarkan rona keputusasaan dan patah semangat, diliputi penderitaan dan seolah menahan kesedihan. Sepertinya jarak antara kehidupan dengan kematian tinggal sebatas selaput tipis. Lelaki yang di kakinya penuh luka dan mengenakan jubah robek-robek itu seperti tidak memperhatikan kehadiran Naufal. Ia sedang terbuai dengan lagu kematian yang ia nyanyikan sendiri. Naufal telah melintasi hutan belukar maupun hamparan padang pasir. Selama ini ia belum pernah melihat keganjilan seperti yang berada di hadapannya saat ini. Lantas Naufal turun dari kuda dan pemuda itu seperti tidak terpengaruh, tetap duduk tenang, damai, bahkan tidak
mengacuhkan kehadirannya. Naufal mendekati Majnun dengan hati-hati seolah tidak ingin mengganggu ketenangannya. Ia berbicara pada Majnun dengan bahasa yang sangat sopan agar tidak menyinggung perasaannya. Wahai sahabat, mengapakah engkau tinggalkan duniamu yang damai dan indah menuju prahara yang menakutkan seperti ini? Adakah sesuatu yang menyebabkan engkau berduka dan putus asa, lalu memutuskan untuk tinggal di tengah padang pasir, menantang badai dan dingin, beratap langit, berselimut bumi? Mengapa tidak engkau tinggalkan saja segala kesia-siaan dan penderitaan ini, dan nikmatilah kesenangan yang akan engkau peroleh di dunia ramai? Wahai sahabatku, mungkin engkau kecewa pada seseorang atau tidak memperoleh sesuatu yang engkau kehendaki. Tapi mengapa engkau justru lari dari dirimu sendiri? Mengapa engkau melarikan diri dari semua kesedihan jika hanya untuk menjumpai kepedihan dan penderitaan yang jauh lebih menyiksa? Kata-kata Naufal yang diucapkan dengan lembut itu bak angin yang menghembuskan kesejukan di hati Majnun. Mendengar pembicaraan Naufal, perasaan Majnun sedikit terhibur. Ingatannya yang telah lama hilang mulai pulih. Majnun yang begitu lama menjadi mangsa cinta dan seolah kematian sudah begitu akrab, mulai merasakan keindahan. Daun-daun di hatinya yang semula kering dan layu mulai menghijau. Kehidupan menyapa Majnun dan wajahnya mulai memancarkan cahaya. Naufal gembira melihat perubahan pada diri Majnun. Kemudian ia meminta pengikutnya mendirikan tenda dan menyiapkan hidangan untuk mereka. Buah-buahan segar, anggur manis, dan daging lezat dihidangkan. Naufal mempersilahkan Majnun menikmati hidangan itu, namun Majnun tampak enggan. Setelah dibujuk dengan mengucapkan nama Laila, barulah Majnun tertarik untuk mengambil sepotong roti dan memakannya pelan-pelan. Dengan tangan gemetar dia mengambil cawan anggur dan meminumnya. Sembari minum anggur, Majnun memuji Laila seolah ia minum untuk gadis itu. Kesegaran dan semangat hidupnya mulai bangkit, cahaya mata dan kecerdasannya kembali. Walau baru saja bertemu, tetapi kedua makhluk Tuhan itu cepat akrab. Mereka bagai bulan dan matahari, atau seperti air dan lautan, saling memahami dan berusaha menyenangkan satu sama lain. Naufal berusaha sekuat tenaga dan sepenuh hati ingin membantu Majnun keluar dari penderitaan yang mengisap masa mudanya. Sementara ketulusan Naufal membuat Majnun bersedia mengikuti kehendak Naufal. Bahkan ketika Naufal mengajak Majnun meninggalkan padang belantara menuju istana, ia tidak membantah dan menurut saja. Kedatangan Naufal benar-benar telah mengubah suasana hati Majnun yang sudah begitu lama mati. Di istana Naufal, Majnun disambut dan dijamu layaknya orang terhormat atau kawan karib yang sudah lama tak berjumpa. Naufal memperhatikan semua tingkah laku Majnun dan berusaha memenuhi segala kebutuhannya serta menjauhkan semua hal yang bisa membuat hati pemuda itu ingat akan derita hatinya. Naufal senang melihat perubahan yang terjadi pada diri tamunya. Ia juga senang mendengar syair-syair cinta Majnun yang dilakukan dengan suara sendu, dan di saat lain ia kerap mencuri dengar gumam Majnun memuja perawan Arabnya. Melihat duka karena cinta yang tampak jelas di mata Majnun, Naufal berusaha menasihati. Duhai sahabatku, aku melihat engkau selalu bermuram durja. Hanya sedikit makanan yang engkau sentuh, tidur pun engkau sekejap. Betapa banyak waktu yang telah engkau habiskan untuk mengenang dan memuji kekasihmu. Syair cinta yang engkau gubah adalah syair terbaik di negeri Arab. Tak seorang penyair pun yang mampu menandingi karyamu. Hal itu menunjukkan engkau memiliki kecerdasan yang menakjubkan dan engkau dianugerahi jiwa yang lebih halus daripada sutera. Gadis manakah yang tidak akan terpikat olehmu? Apalagi engkau memiliki wajah tampan dan rupawan laksana bunga mawar terkena cahaya matahari. Tetapi mengapakah engkau masih bersedih?
Wahai sahabatku, engkau telah memiliki seorang kekasih yang kecantikannya membuat iri penduduk langit. Laila yang selalu engkau sebut namanya dikala tidur, dan engkau hayalkan kecantikannya dikala jaga. Tentu gadis itu bangga memiliki seorang kekasih seperti dirimu yang menjadi pujaan para gadis bangsawan. Janganlah engkau berkecil hati karena pinanganmu tidak beroleh tanggapan dari orang tuanya. Engkau harus mafhum. Tidak ada orang tua yang merelakan anak gadisnya hidup bersama pemuda tak waras dan tidak memiliki rumah untuk berteduh. Cobalah engkau sadari apa yang terjadi pada dirimu. Menjadi alasan orang tua Laila untuk menolak pinanganmu. Jika engkau mau mengubah perilakumu yang ganjil hingga orang tua Laila mampu melihat mutiara yang kemilau seperti dirimu, aku yakin mereka tidak akan menolak. Karena menolak pemuda sempurna sepertimu sama saja dengan menolak udara yang mereka hirup. Aku adalah sahabatmu, kala sedih maupun senang. Jika engkau mau menuruti kata-kataku, tentu aku akan membantumu sekuat tenaga. Jiwaku menjadi jaminannya. Kematian lebih baik bagiku jika gagal meminang Laila untukmu. Hanya ada satu permintaanku, ubahlah perangaimu, pakailah pakaian yang pantas. Uruslah dirimu, rawatlah badan dan peliharalah rambutmu. Jika semua itu sudah engkau lakukan, maka aku akan datang ke Bani Qotibiyah dengan seluruh kaumku, mengusung panji-panji kekuatan dan membongkar seluruh harta pusaka untuk mempertemukan tali kasih kalian. Inilah janjiku. Majnun seperti melihat cahaya terang benderang menghampirinya. Demi mendengar kata-kata Naufal, seketika ia duduk bersimpuh memohon kebaikan hati sahabat yang budiman itu. Wahai Tuhan, engkau bukanlah manusia namun malaikat. Sebaik kebaikanmu padaku, laksana kebaikan orang tua pada anaknya. Aku mohon demi kemuliaanmu, pertemukanlah aku dengan kekasihku, pinang dan jemputlah ia untukku. Aku berjanji akan menuruti semua nasihatmu. Keajaiban terjadi. Dari hari ke hari Majnun mulai menunjukkan perubahan. Ia mulai mau berpakaian, menyantap hidangan yang disediakan hingga tubuhnya kembali sehat dan wajahnya bercahaya. Namun Majnun mulai dapat tertawa dan minum dengan penuh semangat. Kesuraman berubah menjadi kecemerlangan. Sejak bersama Naufal, Majnun merasakan harapannya kembali bersinar. Meski sudah kembali seperti Kais yang dahulu, tetapi cinta, kasih, sayang dan kenangannya pada Laila tidak pernah pudar. Nyala cinta dalam dirinya tidak pernah berubah. Tak pernah satu hari pun ia lewati tanpa menyebut nama Laila. Wahai waktu terus berlalu, sedang Laila masih jauh dari sisiku. Kapankah waktu akan berpihak pada kami, menyatukan dua hati yang telah lama berpisah? Wahai Laila, orang tuamu menyalahkan diriku karena aku gila. Tetapi tahukah mereka bahwa aku menjadi gila karena berpisah denganmu? Betapa aneh dunia ini. Perjalanan waktu dapat mengubah dan membolak-balikkan keadaan. Saat aku dan Laila dapat bertemu di sekolah, waktu berjalan dengan cepat. Sedang kini, ketika Laila tidak bersamaku, waktu seolah berhenti. Hingga harapan untuk berjumpa dengan kekasihku seakan tertutup kabut tebal. Wahai zat yang memberikan cinta dalam hatiku, berilah aku ketabahan untuk melewati malam-malam yang kelam. Wahai pelipur jiwa, pengobat lara, mungkin tangan takdir telah menentukan cinta kita. Kelak di padang mahsyar kita dapat berjumpa, karena di sana tidak ada lagi belenggu dunia.
Suatu saat Naufal bertanya pada Majnun mengapa ia sangat tertarik pada Laila hingga membiarkan dirinya menderita. Lalu Majnun menjawab, "Duhai sahabatku, engkau belum pernah menyaksikan gadis yang kecantikannya membuat matahari menjadi malu untuk bersinar. Segala musibah akan menyingkir jika melihat pipinya yang bulat dan berwarna kemerahan. Awan pun akan berubah menjadi hujan jika melihat cahaya matanya. Bila kakinya melangkahlah ke sana, ranting-ranting pepohonan menggerakkan dedaunan hijau. Begitu gemulai, suaranya bagai desir angin yang menyejukkan. Bila ia tertawa, seluruh makhluk akan ikut bergembira. Namun bila ia bersedih, maka bumi pun akan menangis. Bila Allah menakdirkan engkau melihatnya walau sekejap, niscaya engkau akan mengingatnya sepanjang hayatmu. Demi Allah sekiranya ia memanggil Demi Allah sekiranya ia memanggil burung merpati, maka pastilah burung merpati itu akan mendekat. Dan kalau ia mengusap mata orang buta, maka telapak tangannya yang lembut akan berubah laksana mukjizat yang membuat si buta dapat melihat kembali. Orang yang melihat wajahnya akan merasa tenang dan damai. Itulah Laila, gadis yang dapat menjadi penawar segala duka. Sihir dari segala sihir tidak akan mampu menyentuhnya, dan mantra-mantra tidak akan melenakannya. Cintaku pada Laila laksana air yang jernih dan bersih. Namun apalah arti air yang jernih jika tidak mampu menghilangkan dahaga? Aku ibarat air di samudra. Namun apalah artinya samudra luas jika airnya tak mampu mengalir dan ombaknya tak mampu mencapai pantai karena terhalang karang. Makhluk dunia telah merenggut sesuatu yang telah diberikan surga padaku. Saat aku jatuh sakit, mereka menjauhkan Laila dari sisiku. Saat aku kedinginan seperti burung tersiram air, mereka mencampakkanku seperti melempar anjing. Tidak ada seorang pun yang bersedia menolongku. Aku merangkak di padang pasir gersang hingga darah membasahi sekujur tubuh. Namun tidak ada yang peduli, bahkan mereka memanggilku orang gila. Aku tidak peduli apapun anggapan orang, karena hanya satu tujuanku, yaitu berjumpa dengan Laila. Mendengar penuturan Majnun, Naufal menghela nafas sejenak, kemudian berkata, "Cinta telah membuat dirimu merana dan menderita. Demi Allah, tidak ada waktu yang lebih baik selain saat aku bersama Laila," jawab Majnun. Lalu ia melanjutkan, "Hanya kepada Allah aku memohon agar Laila dijauhkan dari segala mara bahaya, dari mulut-mulut buas yang suka menghina dan menyakiti hatinya. Sekiranya ada orang yang ingin menyakiti hati Laila, maka lebih baik ia tikamkan belati ke jantungku. Ya Allah, jauhkanlah Laila dari orang-orang yang suka memperlihatkan air mata kesedihan, namun jauh dalam lubuk hatinya mereka tertawa gembira. Wahai sahabatku, setiap malam air mataku berlinang bila mengingat kekasihku seorang. Aku ibarat pedagang yang menyesal karena menderita kerugian dalam perniagaan. Demi umurku, tiada satu kata yang membuat tubuhku bergetar dan jiwaku terguncang kecuali nama Laila, pujaan jiwa dan penghias mata. Laila, wahai Laila, tubuhku hancur binasa, jiwaku merana karena kehilangan dirimu. Setiap kafilah pasti kembali, sejauh-jauh burung terbang pasti ke sarang jua tujuannya. Namun kemanakah hatiku yang telah tercuri ini akan kembali? Wahai kekasih, cahaya mataku, aku tidak menghendaki perpisahan yang meremukkan hati dan jantung seperti ini. Selama darah masih mengalir dalam tubuh, aku akan terus mencarimu, berjuang untuk mendapatkan dirimu. Duhai sayangku, datanglah padaku, segarkanlah
kuncup-kuncup hatiku yang telah layu ini. Aku tahu engkau menderita sama seperti diriku, namun penderitaanku jauh lebih menyakitkan karena aku tak dapat berjumpa denganmu dan terasing dari keluarga. Majnun berhenti sejenak. Air mata membasahi pipinya yang pucat, matanya semakin cekung karena menanggung kesedihan yang mendalam. Sesaat ia tenggelam dalam pikirannya, kemudian dengan wajah memelas seperti fakir mengharap pertolongan, ia menatap Naufal sembari berkata, Wahai saudaraku, sudah sekian lama aku tinggal bersamamu menuruti nasihatmu, maka demi Allah aku sudah tidak sabar menunggu janjimu. Tidakkah engkau tahu bahwa masa mudaku telah aku korbankan demi kekasihku Laila, tapi tali cinta di antara kami telah direnggut dan ia tetap diam. Izinkan aku bertanya dan memohon keadilan padamu. Siapakah yang Siapakah yang zalim di antara kami, aku ataukah Laila? Siapakah yang lalim? Lalim apa lalim? Siapakah yang zalim di antara kami, aku atau Laila? Apakah layak segala kebaikan dan pengorbananku berbuah kesia-siaan atau mengasihi dan merindukannya sejak matahari terbit di timur hingga rembulan menyisakan semburat merah kala fajar? Demi Allah, cintaku pada Laila tulus, jiwaku selalu mengerindu, pikiranku selalu mengenang, dan lidahku tak pernah keluh menyebut namanya. Laila laksana minuman yang menyegarkan dan menghilangkan dahaga kalbuku. Cintaku pada Laila adalah cinta suci, tidak tercampur dengan nafsu walau sebutir debu. Meskipun orang-orang mencela kami, mengusir dan menyia-nyiakan diriku. Suatu ketika saat malam telah menyelimuti bumi, utusan Laila datang menemuiku menceritakan duka nestapa yang menimpa kekasihku itu. Mendengar kisahnya jiwaku diliputi ketakutan yang luar biasa, namun apa daya, tiada yang dapat aku lakukan untuk menolongnya. Aku hanya bermohon pada Allah agar Laila dijauhkan dari segala macam fitnah dan cobaan. Aku tidak sampai hati untuk membayangkan jiwa kekasihku menderita karena jiwanya begitu mulia. Bila Majnun sedang dimabuk oleh kerinduan seperti saat itu, tidak ada yang bisa dilakukan Naufal selain membiarkan sahabatnya seorang diri. Walau persahabatan mereka semakin akrab, tidak ada kebencian yang mengganggu hubungan mereka. Setiap hari mereka berbagi cerita sambil berjalan-jalan melalui padang rumput hijau dan air terjun. Namun apalah arti persahabatan bagi jiwa yang terlalu sering bersama? Di antara bunga-bunga, angin sepoi-sepoi berbeda dengan badai yang menerjang. Angin sepoi-sepoi adalah kekuatan lembut dari persahabatan, sedang badai adalah kekuatan cinta. Setulus apapun persahabatan tetap saja menyisakan ruang dalam jiwa, dan hanya cinta yang mampu mengisinya. Begitulah yang terjadi di antara dua sahabat itu. Walau sekuat tenaga Naufal berusaha untuk mengisi kekosongan jiwa Majnun, namun sia-sia. Hari demi hari terus berlalu hingga kemudian Majnun yang sedang berduka itu berkata, sahabatku yang pemurah, yang penuh berkah, mungkin setelah hari ini tidak akan ada seorang pun yang mengganggu pikiranmu. Kebaikan hati dan kehangatan telah engkau berikan selama aku bersamamu, tetapi segala kebaikan hatimu belum dapat menghapus dukaku. Tanpa kekasihku sama artinya aku berbicara dengan air mata. Walaupun engkau berusaha untuk memahami, namun engkau tidak akan mampu mengerti kesedihanku yang sebenarnya. Seperti orang kehausan dan hampir mati, sementara semua mata air di sekitarnya telah kering. Kehausan hanya bisa dipuaskan dengan air, bukan harta benda, juga bukan oleh permata indah ataupun pesta meriah. Aku mohon padamu, berikan padaku obat penawar luka hatiku. Sejukkan api yang menggelora dalam hatiku ini. Penuhilah janji
berikan Lailaku atau temanmu yang malang ini memilih pergi dari istanamu. Mendengar kata-kata Majnun, Naufal menjadi sadar dan ingat akan janjinya. Lalu ia berkata pada Majnun, "Wahai sahabatku yang penuh cinta, bukannya aku hendak menipumu dan tidak juga menganggap engkau anak kecil yang mudah dibujuk. Namun aku hanya menunggu waktu yang tepat untuk meminang dan mempersandingkan cinta kalian. Bila engkau bersikeras untuk meminangnya sekarang, maka tidak ada yang dapat aku lakukan selain berusaha mewujudkan kebahagiaanmu. Janganlah engkau pergi meninggalkan rumahku. Aku berjanji esok sebelum mentari menyapa bumi, aku akan pergi menemui orang tua Laila." Naufal memang dikenal sebagai pangeran yang selalu menepati janji. Keesokan harinya ia sudah bersiap dengan pedang Damaskus tersarung di pinggang. Semua prajurit ikut serta mengiringi kepergiannya. Lelaki itu sudah berniat untuk mewujudkan keinginan Majnun. Kalaulah bisa diperoleh dengan kata-kata akan lebih baik. Namun jika kata-kata tidak berdaya, maka pedanglah yang akan berbicara. Demi menjaga nama baiknya di hadapan Majnun, Naufal rela beradu nyawa. Pasukan Naufal bergerak cepat menimbulkan kepulan debu. Pasukan itu bagai iring-iringan malaikat maut dengan pedang terhunus, terus melaju melewati gurun pasir yang luas hingga tiba di lembah Najem, tempat tinggal Laila. Naufal dan pasukannya berhenti sejenak di luar perkampungan kabilah Qotibiyah. Kemudian ia mengutus seseorang untuk mengantar surat yang ditujukan pada ayah Laila. Dalam surat itu Naufal menulis, "Wahai Tuan yang bijaksana, kami datang dengan niat tulus ingin merangkai benang-benang asmara yang telah mengikat putri Tuan dengan sahabat kami. Kami bersedia memenuhi syarat apapun yang engkau berikan. Bahkan jika engkau meminta nyawa kami, niscaya akan kami berikan dengan ikhlas asal sahabat kami dapat berbahagia." Putri Tuan nan cantik jelita hingga membuat Purnama iri melihatnya telah mencuri hati sahabat kami, maka tidak ada perbuatan yang lebih terpuji selain mempersandingkan mereka dalam mahligai bahagia. Namun jika tawaran ini Tuan tolak karena memandang rendah pada nasab, silsilah dan keadaan sahabat kami, maka ketahuilah kami tak segan-segan mempertaruhkan nyawa. Kekasih putrimu itu kini telah sembuh dari sakitnya, walau sebenarnya ia tidak pernah menderita sakit apapun kecuali sakit rindu. Dengan mengharap kebijaksanaanmu, kami menunggu jawaban Tuan. Surat Naufal itu menimbulkan kemarahan kabilah Qotibiyah serta merta Qotibiyah. Surat Naufal itu menimbulkan kemarahan kabilah Qotibiyah. Serta merta ayah Laila menjawab surat Naufal, "Engkau akan segera menyesali kebodohanmu. Seperti kata Tuan, Laila adalah rembulan dan siapakah si kerdil yang menganggap bisa mendapatkan rembulan? Apakah ada di dunia ini orang yang begitu gila sehingga rela melakukan perbuatan sia-sia? Adakah orang yang mau menghunus pedang untuk menghadapi bahaya seperti itu? Cobalah Tuan pikir, adakah orang yang sudi melemparkan jambangan kristal ke arah batu?" Membaca surat balasan ayah Laila, Naufal merasa tersinggung. Namun ia masih menghendaki perdamaian. Ia membujuk kembali laki itu, "Janganlah Tuan memandang rendah kekuatan kami. Anggota kabilah kami adalah orang-orang yang telah teruji. Mereka adalah pahlawan yang tidak pernah gentar di medan pertempuran. Jadi kami memohon dengan rendah hati, pertimbangkanlah kembali niat baik kami. Mengapa Tuan memilih menghadapi bencana yang akan memporak-porandakan ikatan keluarga di antara kita? Mengapa kalian lebih suka memilih maut yang akan memisahkan seorang anak dari bapak, seorang kekasih dari pujaannya?
bersikaplah bijak dengan menerima pinangan kami. Namun usaha Naufal itu sia-sia. Ayah Laila bersikeras menolak. Mereka memilih berperang daripada kehilangan nama baik. Perundingan berakhir. Naufal menghunus pedang dan siap bertempur. Sejurus kemudian pertempuran sengit tak bisa dielakkan. Dentingan pedang beradu dengan perisai dari Kuningan. Terdengar keras ditingkahi suara desing anak panah. Padang peperangan seperti gemuruh lautan saat ombak besar menghempas ke bibir pantai. Anak panah laksana burung berterbangan dari kedua belah pihak, berusaha meminum aliran kehidupan dengan paruhnya yang terbuka. Pedang yang berkilat memenggal kepala-kepala lawan. Bumi berubah menjadi merah menakutkan. Bau anyir menyebar dan burung pemakan bangkai berterbangan di angkasa siap untuk berpesta. Pasukan Naufal menyerang dengan semangat menyala. Mereka benar-benar pasukan pilih tanding. Kelebatan pedang mereka seperti malaikat maut yang tak dapat ditunda. Kabilah Qotibiyah merasa kewalahan menghadapi gempuran membabi buta itu. Namun mereka tidak mungkin menyerah. Lebih baik berkalang tanah daripada hidup menanggung malu. Mereka terus bertahan sekuat tenaga. Kegigihan kedua pasukan itu berbuah kematian. Banyak nyawa melayang sia-sia. Namun walau mayat-mayat bergelimpangan, kedua pasukan itu belum sadar juga. Tidak bergerak sedikit pun hati mereka untuk menghentikan pertumpahan darah. Pertempuran terus berlangsung hingga sore merambah. Kedua pasukan mulai merasakan kelelahan. Kemudian masing-masing menarik mundur laskarnya, menghentikan pertempuran karena malam telah datang. Masing-masing tetirah sembari meratapi kepergian sanak keluarga yang gugur di medan laga. Sebagian mengatur taktik dan strategi yang jitu untuk meraih kemenangan esok hari. Dan ketika fajar menggoreskan warna merah di bumi, kedua pasukan berhadapan kembali. Mereka tampak segar, tidak ada rasa lelah atau nyeri seperti tidur semalam telah menghapus segala rasa lelah dan letih. Mereka kini siap mengadu untung, berjudi nasib, berkorban nyawa. Sesaat kemudian gemerincing pedang kembali memekakkan telinga. Jerit dan lolong kematian membahana. Naufal berdiri paling depan. Pedangnya terus berkelebat membabat lawan tanpa pernah meleset, seolah pedang itu memiliki mata. Matahari semakin meninggi dan tanda-tanda pertempuran akan segera usai mulai tampak. Pasukan Naufal sudah berada di atas angin. Majnun yang sejak kemarin hanya melihat saja pertempuran itu dari tenda tiba-tiba muncul di tengah-tengah pertempuran. Sorot matanya terlihat mengerikan. Dia menerobos dengan liar di antara dua pasukan yang sedang bergelut dengan maut. Pakaiannya ditanggalkan satu persatu dan dengan pandangan yang menggila ia berteriak mencela. Mengapa harus terjadi pertempuran? Padahal keduanya adalah sahabatku. Teriakan Majnun hilang di antara denting pedang dan desing anak panah. Genderang perang semakin keras ditabuh. Majnun menangis melihat korban berjatuhan. Dia di kedua belah pihak. Naufal dengan kekuatan seperti naga
seperti naga memutar, berkeliling dan melempar banyak prajurit ke tanah. Pedangnya terus mencari sasaran bagai letusan gunung berapi. Naufal menghadapi musuh-musuhnya seperti gajah mengamuk dengan darah permusuhan yang terus melekat pada mata pedangnya. Akhirnya kabilah Qotibiyah menyerah. Pasukan Naufal memenangkan pertempuran tersebut. Dari pihak kedua keluarga Laila banyak prajurit yang terluka dan berkalang tanah. Para tetua suku mendekat memohon kepada Naufal, "Tuan, dengarkan peperangan. Tuan, dengarkan, peperangan telah berakhir. Engkau melihat bahwa kekuatan kami telah kalah. Izinkan kami yang malang bersimpuh di hari haribaanmu untuk memohon kemurahan hatimu. Betapa banyak prajurit kami yang telah gugur, pedang dan tombak telah kami turunkan. Maka maafkan kami atas kesalahan yang telah terjadi. Biarkan kami bebas tanpa mendapat celaka dan tidak perlu ditawan. Kami rela pergi dari tempat yang penuh harapan ini dan ambillah kemenanganmu." Ayah Lela dengan debu melekat di wajah datang mendekat. Ia berkata getir, "Celakalah diriku, mengapa aku korbankan nyawa manusia dengan sia-sia? Sekarang engkau adalah pemenang dan aku adalah tawananmu. Kami menyerah dengan kepala tertunduk, terluka dan lelah, serta hati hancur. Hinaan dan cacian dialamatkan padaku. Sekarang aku telah kalah dan lemah, merendahkan diri dan memohon ampun kepada Tuhan. Aku hanyalah budakmu yang harus mematuhi semua perintahmu, siap memenuhi keinginanmu. Apakah engkau dapat menghapus semua dendam yang ada di hatimu jika aku berikan Laila padamu? Aku berjanji akan kuserahkan putriku padamu. Ia akan menuruti semua perintahmu. Namun jika engkau tidak menginginkan putriku, biarkan pedang ini yang akan menebas lehernya dengan satu tebasan pada leher yang terkasih. Biarlah darah suci itu mengalir oleh tangan ayahnya sendiri. Dalam segala hal engkau akan melihat kesungguhan dan kebenaran ucapanku. Budakmu yang telah mati karena tidak ada lagi yang dapat aku lakukan. Tetapi ingat, aku tidak mau dikhianati. Aku tidak akan memberikan anakku pada iblis. Aku tidak akan menyerahkan anakku ke dalam pelukan lelaki gila yang akan menodai kebanggaan dan kehormatan kabilahku. Aku tidak mau menikahkan Laila pada kehinaan dan aib. Aku tidak akan mengorbankan kemasyhuran kabilahku. Tidak pula akan menodai nama baik Laila. Apakah engkau tidak mengetahui makna kehormatan dalam hati seorang Arab? Lebih baik diliputi oleh nasib sengsara daripada menyerahkan kehormatan. Bahkan untuk kekuasaan raja sekalipun, seluruh wilayah Arab mengetahui kebajikan Laila. Kecantikannya menyatu dengan pesona yang menyenangkan. Lebih baik aku menjadi ruh yang bergentayangan daripada menanggung nama yang dibenci semua orang. Aku tidak sanggup menikahkan putriku dengan keburukan dan menerima kutukan dari negeriku. Seekor anjing lebih baik daripada manusia iblis, karena gigitan seekor anjing dapat disembuhkan, namun luka karena ulah manusia tidak ada obatnya. Luka yang membusuk itu akan meninggalkan bekas selamanya. Mendengar perkataan lelaki tua malang itu, Naufal menjadi terharu. Kebimbangan menguasai hatinya. Ia telah berjanji pada Majnun akan meminang Laila, tetapi ia tidak tega mendengar kata-kata orang tua yang sudah kalah itu. Bagaimana mungkin ia sanggup membunuh musuh yang sudah terluka dan tak berdaya? Bagaimana mungkin ia sanggup menyakiti lelaki tua yang sudah sekarat? Pantang baginya memerangi musuh yang tak berdaya. Aku memang berhasrat untuk memenangkan peperangan itu, kata Naufal akhirnya.
Tetapi sekarang harapan itu telah mati, engkau dan aku telah keluar dari medan pertempuran, meninggalkan darah mengalir dengan sia-sia pada daratan yang haus darah ini. Mendengar kata-katamu, jiwaku seperti disergap ketakberdayaan. Peperangan ini dipicu oleh cinta, dan saat kemenangan telah kuraih, kutemukan cinta yang lain. Satu cinta seorang pemuda pada kekasihnya, sedang yang lain adalah cinta orang tua pada anak gadisnya. Cinta seseorang lelaki pada martabat kabilahnya, biarlah takdir yang menentukan. Saat Majnun mendengar keputusan Naufal, dia berlari mendekati Naufal dengan luapan kemarahan. Kemarin, wahai temanku yang murah hati, engkau menjanjikan hari-hari akan berakhir dengan kebahagiaan. Tetapi sekarang engkau telah membiarkan rusa berlari menjauh. Engkau tinggalkan aku dalam keadaan terhina di hadapan kekasihku. Di dekat sungai kecil Eufrat yang mengalir jernih, aku berbaring dan menyembuhkan luka-lukaku, berharap bisa menghibur pikiranku yang tersiksa, dan berharap engkau akan memberikan Laila padaku. Sekarang harapan itu telah musnah, dan pesona kehidupan yang sangat berharga telah sirna selamanya. Seluruh bangsa Arab akan mengingat keburukanku, pemuda yang telah mengobarkan peperangan hingga nyawa-nyawa tak berdosa hilang melayang. Mereka akan menghina dan mengolok-olok diriku. Apa yang aku peroleh? Apa yang aku peroleh? Laila hilang, dan orang-orang akan menuduhku dengan kata-kata yang keji. Apakah itu yang engkau kehendaki? Namun Naufal sudah tidak mungkin mencabut kata-katanya. Ia berusaha menenangkan perasaan Majnun yang kini seperti debu, remuk redam. Ia menasihati Majnun agar bersabar, jangan larut dalam jiwa yang terluka dan tenggelam dalam keputusasaan. Tetapi nasihat Naufal itu bagai setitik air di tanah gersang, sia-sia.